Selamat sore Pak Sahrul. Selamat sore juga Pak Herman. Bagaimana kabarnya Pak Sahrul hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi Oke. walaupun sehat masih ada rasa-rasa mau batuk dan influenza kayaknya. Ada rasa-rasa mau batuk juga ya. Oke. Baik, kita langsung saja ya Pak Sahrul ya ke sesi Ya, tanya jawab Pak Sahrul. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Sahrul nih menjelang sesi coaching ini? Ada hal khusus yang ingin Pak Sahrul diskusikan atau fokuskan untuk hari ini? ya betul Pak Herman. Jadi eh, saya pulang sekolah kayaknya kurang fit gitu, karena ada Oh, masalah kurang tadi fit. di sekolah Pak Herman. Oh, gitu. Gitu ya Pak Sahrul ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Pak Sahrul ya. Iya Pak Herman. Oke. Eh, apa tujuan yang ingin Bapak capai untuk sesi coaching ini Pak Sahrul? Ini Pak Herman, tujuannya saya ingin mencari solusi apa yang bisa diterapkan di sekolah nanti. Karena Mm-mm. di sekolah saya itu ada seorang murid, di mana Ya, murid ini kalau dibilang nakal, dia tidak nakal gitu. Tapi ya, ketika saya memberikan pembelajaran, si murid ini em, aku merasa terganggu gitu, karena dia membuat semacam mencari perhatian dari saya atau dari teman-temannya gitu, Pak Herman. Jadi mm-mm. rasanya saya tidak nyaman untuk belajar sehari tadi. Berarti tujuan coaching kita kali ini Pak Sahrul, bagaimana Pak Sahrul bisa mengelola kelas dengan baik kan seperti itu ya Pak Sahrul ya. Iya betul, Pak Herman. Oke. Jadi itu tujuan kita yaitunya mengelola bagaimana bisa bagaimana ke depannya Pak Sahrul bisa mengelola kelas dengan baik. Oke. Iya. Oke Pak Sahrul. Ya, untuk tujuan akhirnya tadi kan itu Pak Sahrul. Oke ya. Mm-mm. Eh, oke baik Pak Sahrul. Apa definisi tujuan akhir yang Pak Sahrul inginkan gitu? Tujuan akhirnya apa kira-kira? Ya, tujuan akhirnya saya pinginnya ketika belajar itu enjoy. Kemudian Iya iya ketika iya. mengajar itu juga menyenangkan. Kemudian yang Iya. ketiga, saya pinginnya apa yang disampaikan itu betul-betul dipahami oleh siswa. Sehingga siswa saya itu ya artinya pembelajaran itu tidak sia-sia. Kemudian yang kedua, Iya yang iya iya. seterusnya barangkali saya pinginnya anak ini betul-betul memperhatikan gitu, sehingga dia tidak Iya. mengganggu aktivitas selama pembelajaran. Baik aktivitasnya terhadap diri saya sendiri maupun aktivitas terhadap teman-teman yang lain gitu. Iya 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 iya. Oke Pak Sahrul. Ya sudah saya catat ya. Berarti Pak intinya definisi tujuan akhirnya itu belajarnya nyaman, tenang ya Pak Sahrul ya, dan tujuan pembelajaran tercapai begitu kan Pak Sahrul ya. Oke. Baik Pak Sahrul. Tadi sudah dijelaskan itu untuk tujuan kita. Sekarang apa yang membuat Pak Sahrul itu merasa kesulitan gitu dalam tadi kan Pak Sahrul kan presentasi di kelas gitu kan ya. Ya. Jadi apa yang membuat kesulitan? Apa yang membuat Pak Sahrul itu merasa kesulitan dalam mempresentasikan pembelajaran di kelas Pak Sahrul? Ya, jadi masalahnya seperti ini, Pak Arman. Eh, ketika saya belajar tadi di Mhm. sekolah di berapa, malamnya saya sudah mempersiapkan ini materi semaksimal mungkin. Kemudian saya juga sudah menyiapkan
PPT-nya. Jadi di dalam kelas itu ketika saya belajar itu ada siswa saya yang bernama Rian itu betul-betul menghilangkan konsentrasi saya ketika belajar. Hmm, Sebetulnya hmm, yang dilakukan si Rian ini bukan hanya satu ini saja, tapi udah berulang kali gitu kan. Udah hmm, berulang hmm, kali apa yang hmm, dilakukannya ini. Namun ya, tadi eh, ketika saya masuk itu karena udah berulang kali, ya saya merasa terganggu sekali gitu kan. Dan iya, iya, teman-temannya iya. juga banyak yang mengeluh gitu. Karena Hmm, hmm, hmm. kalau Sirian ini udah masuk kelas, jadi yang teman-teman yang lain itu merasa juga tidak nyaman. Iya, Ketika iya, saya iya. jelaskan, ada-ada saja yang dilakukannya. Kemudian Hmm, hmm, ketika tadi pembelajaran bagi kelompok, di kelompok itu dia juga melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya berikan, gitu. Pantasnya mereka itu belajarnya kan hmm. belajar kelompok, bekerja sama, Iya, gitu. iya. Tetapi Betul, betul. ternyata dia tidak bekerja dengan teman-temannya, malah mengganggu dan bahkan Oh, dia gitu. ikut jalan-jalan ke tempat kelompok-kelompok lain gitu kan. Sehingga Iya, kelompok iya, lain iya. juga merasa terganggu dengan ulahnya ini. Nah, Iya, dulu iya, iya. pernah juga si Rian ini kita panggil gitu kan, Hmm, udah kita panggil, tapi ternyata sekarang masih seperti itu juga. iya, iya. Oke, Pak Sarul. Kita identifikasi dulu nih Pak Sarul. Ha. Jadi, bagaimana perasaan Pak Sarul ini? Kan keadaannya tadi seperti tadi dia. Saya tanya ke Pak Sarul dulu, bagaimana perasaannya saat itu Pak Sarul? Ya, ketika saya mengajar itu, kalau kondisi yang seperti itu perasaannya tidak nyaman lah gitu kan. Oh, Kurang gitu. Tidak nyaman ya Pak Sarul ya. nyaman. Ya, tidak nyaman. Ada Oke. semacam Al- kedongkolan dalam hati. Tapi kedongkolan itu Hmm, tidak saya perlihatkan. Gitu. Saya tetap saja oke. ramah kepada dia dan tetap Iya, saja iya. memberikan semangat kepada teman-temannya yang lain. Gitu. Iya, iya. Jadi tadi kan seperti itu Pak Sarul. Pak Sarul tadi agak ada perasaan yang kurang apa tadi ya, kurang enak ya. Eh, Iya. yang ingin saya tanyakan di sini Pak Sarul, bagaimana Pak Sarul menghadapi situasi tersebut Pak Sarul? Nah, ketika situasi itu tadi, saya coba untuk meredakannya, salah satunya dengan Hmm, memberikan nasihat dulu kepada si anak iya, kita iya. tadi, siswa yang bernama Rian tadi. Saya beri Iya, iya, nasihat iya. 1 kali, 2 kali. Hmm, Awal-awalnya memang dia patuh, taat begitu kan. Tapi iya, sebentar iya. setelah itu, dia ulang Heeh. lagi jalan-jalan ke tempat yang lain, mengganggu yang lain, Waduh, waduh, sementara yang waduh. lain sudah bekerja. Iya, iya. Sementara teman-temannya juga sudah bekerja, kelompok lain juga sudah Hmm, bekerja. Tapi dia ini hmm. tetap aja awalnya udah diam, tapi setelah itu tak lama dia ulang lagi pekerjaannya itu, mengganggu temannya gitu. Oke, oke gitu ya Pak Sarul ya. Ini saya cukup prihatin juga nih Pak Sarul nih. Luar biasa. Cuman Pak Sarul masih tetap untuk bersikap profesional ya dalam mengajar ya Pak Sarul ya. Iya, Walaupun dalam betul. keadaan yang kurang menyenangkan dalam pembelajaran, tapi tentunya eh, mari kita bersama-sama Pak Sarul mencari solusi untuk mengatasi hambatan Pak Sarul ini ya kan. Jadi Iya. eh, apakah ada hal lain yang ingin Pak Sarul tambahkan Pak Sarul? Ya, barangkali tambahannya untuk sementara eh, Ya, itu saja. itu Cuma saja Pak Sarul. tentu ya tentu harapannya apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita, untuk mereka dan Iya, nanti oke. ada solusinya bagaimana jalan keluarnya nanti. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke Pak Sarul. Oke Pak Sahrul, saya sudah mengidentifikasi tadi Pak Sahrul, keadaan Pak Sahrul. Sekarang mari kita buat rencana aksinya Pak Sahrul. Kira-kira apa rencana Pak Sahrul dalam mencapai uh, tujuan kita yang hari ini? Kira-kira apa rencana Pak Sahrul ini ke depannya agar tujuan pembelajaran itu yang terkendala tadi itu yang Pak Sahrul inginkan apa kira-kira?
Apa rencana yang Jadi ingin rencananya dicapai ini? seperti ini, Bang. Ya, rencananya Hmm, seperti ini. Karena anak siswa kita ini udah berulang kali melakukan hal ini. ya. Rencana yang pertama itu kita panggil. Kita panggil Oh nanti, gitu. ya kita Iya, berikan iya. nasihat, kira-kira apa Mm-mm. kendalanya, apa masalahnya, sehingga si Rian ini ketika setiap belajar itu berbuat seperti itu. Kita tanya apakah dia itu tidak senang dengan pembelajaran yang kita berikan. Atau apa Mm-mm. kendalanya? Apakah dia tidak paham? Apakah dia tidak mengerti? Atau dengan Iya, iya. teman-teman kelompoknya tidak suka dia, gitu kan? Iya, Itu iya, yang iya. pertama. Betul, Yang betul. kedua, nanti saya ingin juga mencari informasi kepada guru BK nih. Nanti kita sampaikan kepada guru BK kira-kira Sirian ini bagaimana sikap dan karakternya. Hmm. Tentu guru BK Iya, lebih iya. paham dan lebih Betul. mengerti dengan karakter siswa kita ini. Nah, Iya, jadi iya. dari apa yang disampaikan guru BK nanti maka bisa kita dapat gambaran apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Terus, Mm-mm. kalau seandainya toh ternyata apa yang sudah kita lakukan yang kedua, terus yang ketiga barangkali kita bisa juga memanggil orang tuanya. Jadi rencananya dipanggil orang tuanya, kemudian bagaimana kondisinya di rumah, apakah dia di rumah itu dalam keadaan nyaman apa tidak gitu kan. Kadang-kadang ada Iya, anak-anak iya. kita ini lagi yang sedang puber itu dia tidak nyaman di rumah. Dia lebih Iya, sukanya iya. main di Bisa luar jadi. gitu. Jadi kadang-kadang Iya. dia lebih suka ke tempat temannya, bermain di sana, dia bawa HP, main game, main HP dan sebagainya. Atau betul-betul Iya. anak ini ada di rumah tapi kurang perhatian. Nah, kurang Mm-mm. perhatian atau kurang kasih sayang begitu kan. Nah, bisa Iya, jadi iya. seperti itu. Atau barangkali apa yang menyebabkan dia seperti itu? Nah, tentu ada apanya nanti daripada orang tua. Jadi Iya, barangkali iya. rencana saya untuk ke depannya seperti itu tuh Pak Mm-mm. Arman. Iya, iya, iya. Oke, rencana kalau menurut saya, rencana Pak Sahrul ini sudah bagus, Pak Sahrul. Ya, sudah ada detail-detail yang akan Pak Sahrul kerjakan. Cuman yang ingin saya tanyakan di sini, Pak Sahrul, adakah prioritas yang Pak Sahrul miliki dalam rencana aksi ini, Pak Sahrul? Kira-kira apa prioritas yang akan Pak Sahrul kerjakan dahulu, yang terlebih dahulu gitu? Apa kira-kira Pak Sahrul? Ya, ya yang lebih awal yang saya kerjakan dulu barangkali memanggil anak ini kayaknya. Jadi saya panggil dia kembali, ya saya dekati, kemudian saya akan mencari eh, apa penyebabnya mereka atau Syrian ini Iya, melakukan ini. Nah, nanti iya, iya, kalau oke, udah oke. dapat hal yang seperti itu, baru kita tingkatkan yang kedua. Apakah dari segi Iya, pembelajaran yang saya sampaikan tidak menarik, atau materi hmm, saya yang tidak mereka pahami, atau bagaimana iya, gitu kan? iya, Nah, itu oke. yang akan kita Berarti terapkan itu nanti yang kepada Syriannya. ya, berarti itu yang akan Pak Sahrul prioritaskan ya untuk selanjutnya Ya, berarti ya. Oke, baik Pak Sahrul. Kira-kira saya mau tanya ini Pak Sahrul, strateginya lagi Pak Sahrul. Kira-kira strategi yang Pak Sahrul gunakan ini, kira-kira apa strateginya Pak Sahrul untuk mencapai tujuan kita tadi Pak Sahrul? Yang ya belajar nyaman dan strateginya tenang dan tujuan ya, pembelajaran tercapai. Kira-kira strateginya gimana dulu Pak Sarul? ya, yang di samping apa yang disampaikan tadi, strategi yang kedua, saya akan mencoba membuat pembelajaran yang menyenangkan. Jadi yang Ya, disukai. mm-mm, Kalau mm-mm. Sirian ini kayaknya dia lebih suka pembelajaran itu dalam bentuk menonton gitu, melihat Oh iya, ya berarti dalam visual bentuk ya Pak Sarul ya, video. pas visual Nah, anaknya visual berarti. gitu kan. Iya, Ya, iya, kalau iya. dari Oke. segi kita berceramah, bercerita, atau Iya, diskusi yang sudah kita lakukan itu kayaknya itu bukan tidak menarik bagi mereka, gitu kan? Bagi iya, Sirian iya, ini. iya. Jadi kita Mm-mm. coba nanti membuat materi itu diselingi dengan video-video. Ya, nanti kita Iya, usahakan iya. juga mengambilnya video-video dari teman-teman atau dari YouTube nanti Oke. kita membantu sehingga pembelajaran itu bisa nyampai, bisa nyambung kepada anak kita tadi. Nah, Iya, barangkali iya itu betul Pak strateginya. Sarul. Mm-mm, mm-mm. Oke, jadi begitu ya Pak Sarul strateginya tadi ya. Oke, baik. Jadi eh, itu tadi langkah-langkah yang sangat baik ya
kalau menurut saya itu langkah-langkah yang sangat baik yang akan Pak Syahrul lakukan. Ya, rencana aksinya tadi terstruktur dan fokus pada detailnya tadi akan bantu mengatasi eh, masalah tadi gitu. Mengatasi masalah untuk mencapai tujuan kita untuk pembelajaran yang lebih efektif ya Pak Syahrul ya. Oke, Iya, betul. eh, bagaimana Pak Syahrul melihat tindak lanjut dari rencana ini Pak Syahrul? Kira-kira tindak Ya, tindak saya lanjutnya berharap bagaimana? ya, saya berharap apa yang akan kita lakukan ini ya Hmm? bisa kita lakukan secara kontinu, secara Oh, konsisten nih Pak Syahrul ya. konsisten untuk kedepannya. Iya, iya, Dan iya. ini sebetulnya bukan hanya kepada murid kita yang satu, kita juga pinginnya bisa Hmm? mengimbaskan kepada murid-murid yang lain, gitu kan. Iya, Jadi iya, pembelajaran iya. juga bagi murid yang lain, sehingga yang Iya, lainnya juga bisa termotivasi dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan, gitu. Bukan iya, hanya iya. kepada seri yang bermasalah tadi. Nah, dengan Iya, harapan iya. seperti itulah nantinya bagaimana kita akan mencoba nanti melakukan ya trik and trik Eee, sehingga yang pertama pembelajaran itu menyenangkan, yang kedua pembelajaran itu di kelas bisa sampai, kemudian Iya. mereka enjoy dengan pembelajaran itu, Hmm? dengan waktu 3 jam yang kita pakai itu mereka tidak terasa gitu. Iya. Nah, jadi kita selingi Mereka juga nanti belajarnya dengan nyaman ya Pak Syahrul ya gitu. Ya, nyaman oke, dengan oke. ice breaking yang lain gitu ya. Bagus, Di bagus, samping bagus. itu, ya kita masukkan juga nanti akan berbagai, macam, semacam permainan atau dengan kuis, Bagus gitu. sekali itu Pak Karena Syahrul. sifatnya anak-anak ini dia lebih suka bermain HP gitu, maka kita Iya, manfaatkan pula iya. HP untuk pembelajaran. Jadi setiap materi yang akan Mm-mm. kita sampaikan nanti, eee kita tidak, lagi berceramah atau kita kurangi yang seperti itu, atau kita kurangi juga dengan bentuk, diskusi, langsung saja Ya, kita, ambil inti-inti poinnya, kita catatkan inti iya, poinnya, iya. lalu mereka mencarinya. Umpamanya Mm-mm. dalil atau definisi atau macam-macam atau pembagian, nah mereka lah yang akan mencari. Nah, Iya, dengan iya, HP iya. itu, saya rasa pembelajaran akan lebih menyenangkan gitu, akan lebih termotivasi mereka itu. Nah, itulah Iya, harapannya iya. sama saya ke depan. Oke, oke Pak Syahrul. Oke, baik Pak Syahrul, luar biasa. Ah, sekarang kita masuk ke tanggung jawab lagi Pak Syahrul nih. Saya mau minta komitmennya Pak Syahrul ini. Ya, mau minta komitmennya untuk rencana aksi yang sudah dibuat tadi. Kira-kira bagaimana komitmennya Pak Syahrul? Nah, komitmennya seperti ini, kita akan melaksanakan seperti tadi secara kontinu dan Ya, juga kita akan berkolaborasi, dengan, hmm, wali kelasnya juga nanti dan juga dengan, ya, guru oke, BK-nya. Ya, dan juga dengan teman-teman yang lain, barangkali dari kawan-kawan yang lain bisa memberikan masukan, semacam saran atau iya, apalah namanya, bagaimana, hmm, trik and triknya yang bisa kita lakukan, ya, di samping apa yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, iya. jadi saya Berarti berharap sekali nanti berkomitmen ya Pak Syahrul ya. ya berkomitmen Ya, insya untuk Allah berkomitmen melakukan ya. Oke, untuk apa yang sudah kita melakukan. rencanakan dan kita juga minta Ya, bantuan nanti ini kepada guru BK dan wali kelas dan juga kepada teman-teman yang lain ya, sehingga kelas itu bisa berjalan dengan kondusif dan bisa ya, pembelajaran berjalan dengan nyaman dan iya, iya. lancar. Oke, Pak Sarul. Oke, saya tanya lebih detail lagi nih, Pak Sarul ya. eh Bisa diulangi Pak Sarul siapa dan apa yang dapat membantu Pak Sarul nanti dalam menjaga komitmen tadi, Pak Sarul? Kira-kira siapa saja tadi? Ya, yang akan membantu saya itu tentu yang pertama diri sendiri, yang kedua Ya. dari Hmm, siswa itu, bukan hanya dari Rian tapi yang lainnya. Kemudian, kita minta juga bantuan nanti kepada wali kelas dan di samping iya, itu kepada guru BK dan iya. juga Heeh, kepada kawan-kawan dan teman-teman yang lain begitu kan. iya, Sehingga berarti apa yang sudah kita rencanakan, komitmen yang kita buat ini betul-betul berjalan sesuai dengan hmm, alur yang kita harapkan begitu. iya Itu Pak betul Irfan. betul Pak Sarul. Oke, berarti ada teman-teman yang akan menjadi mentornya Pak Sahrul nanti ya. Oke, Iya. baik Pak Syahrul.
Oke, terima kasih Pak Sahrul. Sekarang untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Sahrul. Ya. Ah, mm-mm. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak Sahrul? Kira-kira bagaimana eh, Jadi tindak tindak lanjutnya lanjut kita ini? saya berharap Mm-mm. ya tindak lanjutnya tentu saja harapannya ada perubahan begitu kan. Dari Iya, apa yang iya, sudah iya, kita lakukan dan kita belajar dari masa lalu dan untuk iya. berubah untuk masa depannya. Oke, oke Pak Sahrul. Baik, saya catat komitmen Pak Sahrul tadi ya untuk yang akan dilakukan selanjutnya. Oke, itu sudah luar biasa Pak Sahrul. Ya. Oke, baik. eh Mungkin itu saja Pak Sahrul. Coaching kita hari ini tampaknya Pak Sahrul sudah menemukan jawabannya. Apa yang akan dilakukan, tindak lanjutnya untuk dilakukan selanjutnya itu luar biasa Pak Sahrul. Saya akan tanyakan lagi nanti Pak Sahrul, kapan kira-kira kita ketemu lagi Pak Sahrul? Saya berharap minggu depan kita bisa ketemu lagi dan saya Oke, minggu ucapkan depan. terima kasih banyak ya Oke, minggu depan lah gitu karena minggu depan minggu kita depan Pak akan Sahrul masuk ya. lagi ke kelas itu ya. Iya, Jadi oke, saya oke, berharap baik. nanti bisa membantu saya gitu kan. Kita bisa masuk ke dalam kelas Oke, bagaimana melihat anak-anak kita tadi. oke. Insya Allah saya akan hadir selalu untuk Pak Syahrul ya. Ya, Oke, minggu oke depan Pak. saya akan tanyakan lagi bagaimana perkembangan, saya akan melihat bagaimana perkembangan Pak Syahrul selanjutnya ya. Ya, oke Pak Herman. Oke, Eh, terima kasih Pak Syahrul. oke, Mungkin terima itu kasih. saja. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Iya, Herman oke, yang sudah baik. meluangkan waktunya untuk Mm-mm. berbagi cerita nih Pak Herman ya. Iya, Jadi tenang Pak Syahrul. kalau Saya akan selalu ya, ada untuk Pak Syahrul. jadi kalau kita itu duduk surang basampi-sampi, bagaimana pepatah orang Minang itu? Duduk surang basampi-sampi, duduk basamu Duduk bersama. balapang-lapang. Nah, ya kan? Nah, iya.